Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa. Kita dapat bersua di acara yang spesial ini, Christmas Eve, acara Natal, di mana kita tengah merayakan hari ulang tahun Raja Damai, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sungguh suatu penghormatan bagi saya dapat menyampaikan firman Tuhan ini, dan selayaknya lah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, sahabat saya, bersama jajarannya, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Ibu Jenny juga yang telah menghubungi saya. Demikian juga kolega-kolega saya yang hebat-hebat, yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Agung, dan juga panitia, yang juga sudah menghubungi saya untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan tentunya para mahasiswa yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang hebat-hebat. Ya, meskipun pada hari ini kita merayakan Natal tahun 2021 secara online, secara daring, tapi itu tidak akan mengurangi makna Natal yang kita rayakan pada hari ini, tahun 2021. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema yang diberikan kepada saya adalah Yesus Raja Damai, yang dikutip dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Izinkan saya untuk membacanya. Di sana dikatakan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu di sana dikatakan demikian, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Haleluya. It's amazing. Luar biasa, saudara. Ya. Jadi temanya itu, wah, sesuatu yang saya pikir benar-benar ya mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Raja Damai, saudara. Nah, kemudian kalau kita baca lagi subtemanya, ini juga nggak kalah hebatnya yang diangkat oleh para panitia. Ya, di sana ditulis memaknai Natal dengan meningkatkan hubungan dan persaudaraan antara satu dengan yang lain di dalam damai dan kasih Kristus. Nah, inilah yang akan menjadi renungan kita pada hari ini on a special event Christmas Eve, pada acara yang luar biasa, perayaan Natal kita. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya masuk lebih jauh lagi di dalam perenungan kita pada perayaan Natal tahun ini, saudara, tentu pertanyaannya, bagaimana ayat ini bisa keluar? Bagaimana ayat ini bisa lahir, saudara? Saudara, maka suka tidak suka, kita harus flashback kembali 3.000 tahun yang lalu, saudara, ya, dalam perjanjian lama, in the Old Testament, saudara. Ya. Kita tahu, saudara, yang namanya bangsa Israel ini, ya, Alkitab menjelaskan kepada kita, saudara, mereka ini adalah bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, saudara, cuman sedikit ada bebalnya, saudara, ya. Stubborn, ya, ada keras kepala, saudara. Padahal pada waktu itu, saudara, itu yang membimbing mereka, saudara, yang memimpin mereka itu adalah Tuhan sendiri, saudara, karena memang sistem pemerintahannya adalah teokrasi, saudara. Sebuah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh Allah melalui para nabi, saudara. Nah, setelah zaman Daud, saudara, dan zamannya Salomo, saudara, ya kita tahu pada zaman Daud dan zaman Salomo, saudara, itulah masa atau puncak kejayaan yang dialami oleh umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel ini, saudara. Tapi selepas zamannya
Daud dan Salomo, saudara, nah, mereka mengalami kemerosotan moral, saudara. Mengapa bisa demikian? Karena mereka terpikat, terpedaya, saudara, oleh tuhan-tuhan asing yang ada di sekitar negara mereka, saudara. Mereka mulai jatuh di dalam dosa, mereka mulai jatuh di dalam perjinahan rohani, karena mereka mulai menyembah Allah-Allah asing, Allah-Allah palsu yang diperkenalkan oleh bangsa-bangsa fasik yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Nah, sehingga apa yang terjadi, saudara? Allah murka. Nah, ini saudara, ya. Ya kan seperti itu, saudara, ya. Sejarah manusia itu kan seperti itu, saudara. Ya. Nah, seperti ya binatang, saudara, yang nggak bisa digembalakan. Itu memang sifat manusia, saudara. Seperti itu, saudara. Nah, sehingga murka Allah turun, saudara. Nah, akhirnya Tuhan memakai bangsa-bangsa yang tinggal di sekeliling mereka, saudara, untuk menyerang mereka. Sehingga akhirnya mereka ditindas oleh bangsa-bangsa asing, saudara. Ya, begitulah cara Tuhan untuk mendidik umatnya, saudara. Nah, akibatnya apa, saudara? Ya, tentu hidup di bawah penjajahan itu tidak enak. Kita secara pribadi juga sudah pernah merasakan, saudara, bagaimana nenek moyang kita, bangsa kita pernah dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun, saudara, dan itu bukan masa-masa yang menyenangkan. Itu adalah masa-masa kita mengalami penderitaan, saudara, diperas tenaga kita. Begitu juga yang dialami oleh bangsa Israel ini, saudara. Tapi Tuhan tetap mengasihi, saudara. Sebejat apapun dosa kita, seburuk apapun kelakuan kita, saudara. Kalau kita mau bertobat, kita mau datang kembali, saudara, di jalan yang benar, hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka kasih Allah itu turun atas kita. Bukankah Allah adalah kasih? Amin, saudara. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel, saudara. Sehingga Allah harus mengangkat seorang nabi yang namanya Yesaya. Nah, itu, saudara. Jadi melalui Yesaya inilah Tuhan berbicara, saudara. Sehingga ayat yang ditulis dalam Yesaya 9 ayat 5 itu keluar, saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, sehingga di dalam masa kesesakan, masa kesusahan, masa penindasan, ada pengharapan. Dan secara yang ajaib, saudara, karena melalui pelayanan Nabi Yesaya ini, bangsa Israel mulai datang mendekat kepada Tuhan, saudara. Mulai bertobat, saudara. Sehingga saudara, mereka mendapatkan anugerah kasih karunia. Dan mereka dibela oleh Tuhan. Sehingga mereka terlepas dari penindasan melalui penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing yang di sekitar mereka. Jadi itu, saudara, yang terjadi. Sehingga lahirlah ayat ini, saudara. Ini sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Salah seorang nabi besar. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ini sangat menarik, saudara. Kalau dalam perjanjian lama, musuh umat pilihan Allah itu secara fisik dapat dilihat, saudara. Karena musuh mereka itu adalah bangsa-bangsa asing. Sebagaimana saya sebutkan tadi, itu yang tinggal di sekitar negara mereka. Tapi bagaimana dengan kita yang hidup di dalam perjanjian baru? Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau di perjanjian lama tadi dikatakan musuh-musuh umat pilihan Allah itu secara fisik dapat dilihat. Tapi dalam perjanjian baru, saudara, nah, musuh kita adalah oknum-oknum pribadi-pribadi yang tidak dapat dilihat. Yang jumlahnya cukup banyak. Yang kita kenal dengan sebutan Lucifer, setan, ataupun iblis.
Saudara. Devil. Saudara, ini yang harus kita waspadai dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena musuh kita tidak dapat dilihat. Kalau kita merujuk pada Efesus pasal 6 ayat 12, di sana dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dan roh-roh jahat yang ada di udara. Jelas, saudara? Jadi lawan orang percaya dalam perjanjian baru adalah pemerintahan iblis. Kuasa-kuasa kegelapan yang ada di udara, yang ada di bawah air, bawah tanah. Saudara, tiap saat mereka bisa menyerang kita. Nah, bagaimana mereka menyerang kita, saudara? Tentu ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran. Ketika kita tidak hidup di dalam bimbingan Tuhan melalui firman-Nya. Nah, untuk itulah, saudara, pada hari yang luar biasa ini, saudara, kita perlu untuk kembali merenung dalam-dalam, saudara. Apakah kehidupan kita sudah benar di hadapan Allah? Apakah selama menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini, kita sudah mengalami pencapaian, mengalami kedewasaan di dalam kehidupan rohani kita? Itu yang menjadi renungan kita pada hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bahkan bagi diri kita secara pribadi, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, bahkan bagi bangsa-bangsa. Saudara, that's impossible if we just rely fully on our own strength and power. Untuk menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, kota kita, bangsa kita, bahkan bagi bangsa-bangsa, saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa, saudara. Maka yang harus kita lakukan, saudara, kita harus menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja Damai. Bukankah pelayanan kita hari-hari ini adalah pelayanan pendamaian, saudara? Ini yang harus kita pahami sebagai anak-anak muda. As agent of a change, sebagai agen perubahan. Ini yang harus kita pahami, saudara. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Tapi mari kita perdayakan, kita maksimalkan kekuatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Tentu kita harus menerima Yesus Tuhan sebagai Raja Damai. Yesus Tuhan harus lahir dalam hati kita, dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Kalau tidak, kita akan gagal. Mengapa, saudara? Karena musuh kita yang tidak kelihatan itu lebih cerdik. Kalau kita bekerja antara 10, 11, 12 jam, saudara. Tapi bagi musuh kita, dia bekerja 24 jam. Bahkan waktu 24 jam pun itu tidak cukup baginya, saudara. Mengapa? Karena dia tahu waktunya sudah dekat. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, saudara. Tapi dari tanda-tanda apa yang kita lihat, yang kita alami hari-hari ini, para teolog mengatakan bahwasanya kita sudah masuk pada akhir zaman. Ini yang harus kita pahami sebagai anak-anak muda Kristiani, saudara. Khususnya para mahasiswa, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Agung. Tantangan ke depan bukannya semakin mudah, melainkan semakin sulit, saudara. Persaingan juga semakin keras. Tentu kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita.
mari kita serahkan kehidupan kita secara total dalam tangan kuasa Tuhan. Saudara, kalau Yesus lahir dalam kehidupan kita secara pribadi, Dia ada di hati kita, saudara. Yakinlah, saudara. Apapun yang saudara lakukan, semuanya akan berhasil, berbuah, berlipat kali ganda. Mengapa? Apakah karena saudara yang hebat? Bukan. Karena Yesus lahir dalam hati saudara, dalam kehidupan saudara. Dialah yang membimbing, dialah yang menuntun, dialah yang membuat kita berhasil. Bahkan menjadi pemenang. Lebih daripada pemenang. Ini yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita melihat apa yang terjadi, fenomena yang sedang terjadi atas bangsa-bangsa, bukan hanya Indonesia saja, tapi atas bangsa-bangsa, apa yang terjadi, saudara? Hampir 2 tahun bangsa-bangsa itu mengalami kesusahan oleh karena virus COVID-19. Bangsa-bangsa, negara mengalami babak belur secara ekonomi. Dan banyak orang mengalami kehilangan pekerjaan. Dan bukan cukup sampai di sini, saudara. Tapi bangsa-bangsa juga mengalami krisis energi. Lalu juga mengalami perubahan cuaca. Saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi terhadap dunia ini, saudara, benar-benar sangat menakutkan. Benar-benar, saudara, seolah-olah tidak ada harapan. Sehingga kalau kita terus mengamati yang terjadi terhadap bangsa-bangsa, saudara, terhadap dunia ini, saudara, orang bilang dunia meradang, dunia meratap, dunia menangis. Tapi yakinlah, saudara, kalau Yesus lahir dalam kehidupan saudara secara pribadi, apa yang terjadi terhadap bangsa-bangsa itu tidak akan terjadi terhadap saudara. Mengapa? Karena sukacita damai sejahtera Allah turun atas saudara. Kalau hati kita damai, pikiran kita damai, saudara, apapun masalah yang kita hadapi, itu bisa kita lalui. Bahkan kita menjadi pemenang. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu pribadi, saudara, yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Tapi ini menjadi pembicaraan orang ramai. Yang bernama Elon Musk. Saudara nanti bisa googling. Siapa Elon Musk? Saudara? Karena beliau ini sebenarnya orang tuanya berasal dari Afrika Selatan. Lalu dia pergi ke Amerika Serikat, lalu belajar. Lalu selesai studinya dan bekerja. Lalu mendirikan perusahaan. Yang hebatnya, saudara, apapun yang dia kerjakan semuanya boleh berhasil. Perusahaan-perusahaan yang dia bangun dengan susah payah itu, saudara, akhirnya itu juga memberikan kontribusi terhadap dunia, terhadap orang banyak. Saudara. Salah satunya adalah mobil listrik, saudara, Tesla, PayPal, itu perusahaan-perusahaan yang dia bangun. Lalu SpaceX, dan masih banyak lagi, saudara. Semuanya berhasil, saudara. Saya mulai bertanya-tanya, siapakah gerangan pribadi ini? Elon Musk ini, saudara. Yang pertama yang saya selidiki, saudara, apakah dia ateis atau dia adalah anak Tuhan, orang percaya? Saudara, ternyata dia adalah orang percaya. Ternyata dia adalah anak Tuhan. Sehingga itu tidak mengherankan saya. Mengapa? Iya, karena Yesus lahir dalam hatinya,
dalam dirinya. Karena memang janji Tuhan, saudara. Ketika kita membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, maka hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan itu tercurah atas kita. Dan itu juga yang tercurah atas Elon Musk, saudara. Ketika dia mengirimkan astronotnya, saudara, ke ruang angkasa, apa yang dia lakukan, saudara? Dia berdoa. Dia berdoa. Dia membangun hubungan yang intim. Lalu astronotnya sampai ke stasiun internasional, ruang angkasa, lalu kembali ke bumi, saudara. Dengan selamat dia mengucap syukur. Inilah satu pribadi, seorang anak muda. Ya saya katakan anak muda karena memang usianya masih milenial. Yang diberkati oleh Tuhan. Pada abad ke-21 ini. Saya yakin dan percaya. Kalau Elon Musk diberkati oleh Tuhan. Dan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap dunia ini. Bahkan membangun peradaban baru. Saudara, oleh karena karya-karyanya. Saya yakin dan percaya. Anda, anak-anak muda, para alumni juga, para mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Agung, Anda juga bisa menjadi seperti Elon Musk yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Oleh karena kedekatan saudara dengan Tuhan. Oleh karena Yesus telah lahir dalam hati saudara. Dan semangat saudara adalah memberikan kontribusi yang terbaik bagi dunia. Bukan sebaliknya menghancurkan dunia. Bukan. Saudara menjadi alatnya Tuhan. Membawa kedamaian dimanapun saudara berada. Apapun yang saudara kerjakan. Itu akan memberikan kontribusi. Perdamaian. Bagi umat manusia yang ada di planet bumi ini. Saudara. Silakan googling siapa itu Elon Musk sesungguhnya. Ini benar-benar bisa kita jadikan teladan pada abad ke-21 ini. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Supaya kita bisa masuk pada tahun baru. Tahun 2022. Meskipun tantangan semakin berat. Yakinlah. Kalau Yesus lahir dalam kehidupan saudara. Maka Roh Kudusnya yang akan terus membimbing kita. Roh Kudusnya terus yang membawa kita masuk dalam satu kemenangan demi kemenangan. Dan sebagaimana disampaikan dalam subtema. Mari kita meningkatkan hubungan dan persaudaraan antara satu dengan yang lain dalam damai dan kasih Kristus. Ini juga memberikan informasi kepada kita supaya kita juga membuka diri, membuka hati untuk kita juga membangun hubungan dengan siapa saja. Amin, saudara. Mari terus kita bangun hubungan kita supaya Tuhan pakai kita untuk menyampaikan sukacita damai sejahtera. Karena dia adalah Bapa kita, Raja Damai. Kalau Bapa kita adalah Raja Damai, yang memberikan kedamaian dalam pikiran dan hati kita, dalam kehidupan kita, maka kita juga harus mewarisi apa yang dimiliki oleh Tuhan kita. Sehingga kita dapat dipercaya. Dan akhirnya bangsa-bangsa akan diberikan kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Dan tentunya juga untuk membawa keberhasilan, kejayaan terhadap kampus kita, di mana kita melayani Tuhan sebagai dosen dan belajar sebagai mahasiswa. Demikian juga para alumni yang telah diwisuda. Saya yakin dan percaya
Kalau Raja Damai, Yesus Kristus lahir dalam kehidupan saudara, maka Tuhan sendiri yang akan membuka jalan. Saudara akan terheran-heran karena kesempatan demi kesempatan akan menghampiri saudara. Sehingga akhirnya saudara akan dipakai sebagai anak muda yang luar biasa. Seperti Elon Musk yang ada di belahan barat sana. Amin. Saya pikir demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Yesus Raja Damai dengan subtema memaknai Natal dengan meningkatkan hubungan dan persaudaraan antara satu dengan yang lain dalam damai dan kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.